Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarakat sidang skribul yang dirahmati Allah, muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Pada kesempatan sore hari ini, baiklah kita berjumpa kembali di Himmatul Rijal Channel. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudara muslimin wal muslimat seiman seagama, dalam kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan sedikit cerahan yang kiranya bisa menjadi ingatan bagi kita semua, mudah-mudahan insyaallah. Dalam kesempatan ini kami hanya ingin membicarakan tentang sedikit sekilas kutipan nukilal daripada kitab Syarhus Salikin tentang ilmu, karena ilmu adalah satu kewajiban pokok yang tidak boleh tidak setiap muslim dan muslimat untuk menuntut daripadanya. Karena itu satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, karena merupakan fondasi bagi kita untuk bisa beribadat, bermuliah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah meninggikan daripada orang-orang beriman dan orang-orang yang telah diberikan ilmu beberapa derajat yang sungguh derajat ini sangat jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencapai 700 derajat. Antara derajat satu dengan yang lain itu memerlukan waktu selama 500 tahun perjalanan. Begitulah tingkatan jauh derajat orang-orang yang berilmu dan beriman insya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu adalah satu kewajiban fardu ain bagi orang-orang yang muslim dan muslimat, artinya bagi orang yang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Itu adalah kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyaral sedang pendengar yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali pernah berkata, siapa Sayyidina Ali itu? Nabi berkata, ana madiyatun ilmu wa ali babuha. Saya adalah gudang ilmu, kata Nabi, dan Ali adalah pintu ilmunya. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, orang-orang yang tiada cinta kepada ilmu, yang tidak suka kepada ilmu, maka tidak ada artinya tidak ada kebajikan yang ada padanya. Maka tidak layaklah kita bertaulan, berkawan dengan orang-orang yang jahil, yang mereka itu tidak cinta dan suka kepada ilmu agama. Dikarenakan itulah, maka tidak layak untuk kita bertaulan, berkawan dengan orang-orang yang tidak cinta terhadap ilmu dan tidak suka terhadap ilmu. Begitulah rendahnya diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita tidak cinta terhadap ilmu dan tidak mau untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu berkata, man kana fi talabil ilmi kanat jannatu fi qalbihi wa man kanat fi talab maksiyati kanat naru fi qalbihi.
orang-orang yang menuntut ilmu berarti dia telah menuntut surga Allah, dan orang-orang yang menuntut maksiat berarti dia menuntut neraka Allah. Dua jalan yang nampak dari perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Satu jalan menyelamatkan diri kita daripada siksa Allah, yaitu menuntut surga Allah. Jalan yang kedua membinasakan diri, artinya menjerumuskan diri kita ke dalam lembah kehinaan dengan tempat siksa Allah, yaitu neraka Allah. Ma'asyaral sidang muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, maka dengan ini jelaslah apa yang kita lakukan hari ini itulah tuntutan daripada kita, daripada Allah Subhanahu wa taala. Gemar kita menuntut ilmu, cinta kepada ilmu, menuntut kita ilmu sama dengan kita menuntut surga Allah. Begitu juga gemar dengan kemaksiatan, selalu menuntut kemaksiatan, artinya kita menuntut neraka Allah. Na'udzubillah minha. Masyarah sidang muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi muslim laki-laki dan bagi perempuan, karena pondasi sah atau tidaknya ibadat kita, tolak ukurnya adalah ilmu. Bila ilmu yang kita miliki telah sesuai dengan tuntutan agama, ibadat yang kita lakukan sesuai dengan ilmu yang kita miliki, yakinlah bahwa Allah akan menerima apa yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, kita melakukan amal umriyah kepada Allah tanpa ilmu agama. Man amala bi ghairi ilmi mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak, mardudatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah, maka sia-sialah apa yang kita lakukan hari ini. Ma'asyaral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, moga-moga Allah masih tetap memberikan dan selalu memberikan istiqamah hati kita dalam menuntut ilmu agama yang tidak pernah bosan-bosannya. Karena ilmu itulah yang bisa menyelamatkan diri dari kesalahan apa yang kita lakukan hari ini. Karena tanpa ilmu kita tidak akan tahu sah, batal, haram, bolehnya suatu perkara kecuali dengan ilmu. Begitu juga sah atau tidak sah iktikad kita hari ini, iman kita hari ini. Sudah benarkah iman kita hari ini? Sudah dianggapkah orang beriman kita ini? Itu menurut ilmu. Selamatkah ubudiyah ibadat yang kita lakukan hari ini? Apakah selamat dia? Menjanjikan pahala yang diberikan oleh Allah juga termasuk dengan ilmu dalam ukurnya. Sah amalan ubudiyah kita, sah sembahyang kita, sah puasa kita, sah zakat kita, itu telah ukurnya dengan ilmu fiqh. Sah i'tikad kita, sah iman kita, benar atau tidaknya iman kita, itu adalah ilmu tauhid. Selamat atau tidaknya amalan yang kita lakukan, itu tergantung dengan ilmu tasawufnya. Maka itulah tolak ukur pondasi yang pertama harus kita miliki sebelum kita meranjak berumriyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, karena langkah
yang kita gerakkan untuk menuntut ilmu Allah, Allah janjikan pahala yang luar biasa si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamsi qalaman wa la taktubu harfan khairan laka min ittiqati alfin raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk engkau sesaat dalam majelis ilmu dan tidak pernah engkau sentuh satu kalam, artinya tidak pernah kita ucapkan satu kalam dalam majelis ilmu, dan tidak pernah kita tulis walaupun satu huruf dalam majelis ilmu. Khairul laka, lebih baik bagi engkau, kata Rasulullah, daripada kau memerdekakan 1000 sahaya. Duduk sesaat dalam majelis ilmu yang tidak kita pernah keluarkan satu kata pun dan tidak pernah kita tulis satu huruf pun dalam majelis ilmu, cuma kita mendengarkan ilmu. Lebih baik, kata Rasulullah, bagi Ibnu Mas'ud daripada engkau memerdekakan 1000 sahaya, yaitu 1000 budak. Coba kita pikirkan dengan akal yang sehat, seberapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah dalam menuntut ilmu Allah. Juga Rasulullah menyambung, wa natruka ila wajhil alim khairul laka min alfin farasin tasaddaqa biha fi sabilillah. Menilik engkau kepada wajah orang alim, menilik engkau kepada wajah orang alim lebih baik bagi engkau, wahai Ibnu Mas'ud, daripada engkau bersedekah 1000 kuda pada jalan Allah. Pernahkah terserat dalam hati kita berapa besar pahala bersedekah 1000 kuda pada jalan Allah? Tapi masih bisa terkalahkan dengan sesaat sekilas memandang wajah orang alim. Orang alim yang bagaimana? Orang alim berilmu dan beramal dengan ilmunya. Begitulah pahala yang diberikan oleh Allah. Itulah kenapa mulia orang alim tersebut sedemikian rupa, karena ilmu yang dimilikinya. Allah memuliakan ilmu yang ada padanya. Wasalamaka 'alal 'alimil khairul laka min ibadati alfin sanah. Berjabat tangan engkau memberi salam kepada orang alim, assalamualaikum. Jika engkau berjumpa dengan orang alim, itu lebih baik bagi engkau, wahai Ibnu Mas'ud, daripada engkau beribadat 1000 tahun. Maka dengan karena inilah, yakinkan dalam hati kita, tanamkan dalam benak hati kita untuk mencintai ilmu dan berkeinginan untuk menuntut ilmu agama, karena pahala yang dijanjikan oleh Allah luar biasa kepada kita. Hadirin sedang pendengar muslimin wal muslimat dimanapun berada, inilah sekilas cerahan pada sore yang mulia ini. Kiranya bisa menjadi motivasi, semangat untuk kita selalu istiqamah hati dalam menuntut ilmu agama, dan tidak pernah merasa bosan dan tidak pernah merasa terhalang
dengan janji-janji duniawi yang sekecil. Jangan karena gara-gara material, uang 20.000 rupiah, 30.000 rupiah, kita meninggalkan menuntut ilmu agama. Itu sangat membuat kita kerugian. Yakinlah, hari ini adalah kesempatan kita, besok belum tentu kesempatan kita miliki. Masyarakat pendengar muslimin wal muslimat dimanapun berada, inilah sekilas sarahan pada sore bahagia ini, kiranya bisa menjadi ingatan dan semangat kita bersama dalam menuntut ilmu, dan kita yakin dengan sehakul yakin bahwa benar janji Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak pernah merasa bosan walaupun imbalan mungkin hari ini belum kita miliki dalam menuntut ilmu, tapi yakinlah Allah akan memberikannya nanti dikala kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.